Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Amos Channel. Pada video ini akan kita bahas tentang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Sejarah kebudayaan Islam, kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah, bab yang ke-7. Meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah putra Nufail al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Qud bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Beliau berasal dari suku Adi. Sebelum Islam, suku Adi terkenal sebagai suku yang terhormat, mulia, dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Di masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar. Ia menjadi duta sukunya saat mereka berselisih dengan suku lainnya. Umar dikenal sebagai seorang pemberani yang tidak mengenal takut dan gentar. Ia adalah sosok yang sangat teguh memegang janji, sangat disiplin, dan mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi. Pada masa awal-awal dakwah Islam, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar. Kedua Umar dimaksud adalah Ammar ibnu Hisham dan Umar bin Khattab. Doa Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu usianya 27 tahun. Awalnya Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dan Rasulullah SAW. Ia menganggap dakwah Rasulullah menyebabkan kekisruhan dan masyarakat Mekah terpecah belah. Ia ingin masyarakat Mekah kembali bersatu. Satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Sesampai di rumah adiknya, ia mendengar Khobab bin Al-Arad sedang membacakan Al-Quran surat Toha kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid bin Amr. Singkat cerita, Sayyidina Umar luluh hatinya dan terkesima dengan keindahan kata-kata Al-Quran yang dibacakan Khobab. Melihat kedatangan kakaknya, Fatimah binti Khobab ketakutan dan menyembunyikan Al-Quran yang sedang ia baca. Umar pun ingin tahu apa yang dibaca adiknya. Adiknya melarang dan menyuruh Umar berwudu dulu. Umar berwudu dan membaca surat Toha. Hatinya semakin luluh dan bergetar. Kemudian Umar meminta diantar menemui Rasulullah SAW. Akhirnya Umar mengucapkan 2 kalimah syahadat di depan Rasulullah SAW, disaksikan sahabat Hamzah, Tolhah, dan sahabat lainnya. Sahabat Umar masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian dan tercatat sebagai orang ke-40 yang masuk Islam. Ia masuk Islam 3 tahun setelah sahabat Hamzah masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar berani terang-terangan membela Rasulullah SAW. Bahkan tanpa rasa takut, Umar memimpin pawai umat Islam menuju Ka'bah bersama sahabat Hamzah yang juga pendekar tanpa tanding. Umar menunjukkan cinta dan keberaniannya membela Rasulullah SAW. Umar dengan tegas menyampaikan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir Mekah. Melalui lisannya, kebenaran Islam digaungkan dengan gagah berani, sampai setan pun lari. Sebelum masuk Islam, sahabat Umar bin Khattab teguh memegang janji kepada suku dan keluarganya untuk melawan siapapun yang mengganggu sukunya dengan gagah berani. Saking teguhnya memegang janji setia tersebut sampai mau membunuh Rasulullah. Begitu juga setelah masuk Islam, dengan teguh memegang janjinya akan berjuang bersama Rasulullah tanpa rasa takut. Keteguhan janji setia membela Islam benar-benar dibuktikan sahabat Umar bin Khattab sehingga dakwah pun dilakukan secara terang-terangan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah kedua. Baiat ini didasarkan atas wasiat yang ditulis Khalifah Abu Bakar bahwa Umar bin Khattab merupakan calon penggantinya. Keputusan itu dikeluarkan setelah Sayyidina Abu Bakar berdiskusi dengan beberapa sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya.
Sahabat Umar diangkat menjadi khalifah saat berusia 53 tahun. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an merupakan khalifah yang terkenal sangat tegas memegang janji, disiplin, sangat sederhana, dan mempunyai keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Karena itu, beliau dijuluki Al-Faruq, artinya orang yang secara tegas membedakan mana yang baik dan benar dengan mana yang batil dan salah. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Dalam rentang waktu 10 tahun ini, sahabat Umar banyak mempunyai jasa dalam menyebarkan Islam ke luar Jazirah Arab. Setelah wilayah Islam sangat luas, timbul berbagai kesulitan dalam mengatur dan mengendalikannya. Karena itu, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar bin Khattab berusaha dengan keras mengatur dan menertibkan pemerintahan Islam. Langkah yang beliau tempuh adalah: yang pertama, mengatur wilayah. 1. Untuk mengatur wilayah Islam yang luas, Khalifah Umar bin Khattab membagi daerah itu menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Syam, Jazirah Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina. Setiap provinsi diperintah oleh seorang gubernur atau wali. 2. Membentuk berbagai jabatan pemerintahan atau dewan-dewan dengan prinsip musyawarah. Dibentuk pula lembaga pengadilan dengan hakim-hakim terbaik. Yang kedua, mengatur keamanan negara, antara lain: 1. Mendirikan pusat kemiliteran di Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Damaskus, Hems, dan Palestina. 2. Membentuk Diwan Al-Jun atau jawatan militer, berkewajiban menginventarisir dan mengolah administrasi ketentaraan, dan untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat yang diperintahnya dibentuk juga jawatan kepolisian. Yang ketiga, mengatur keuangan negara, antara lain: 1. Mengelola Baitul Mal. Pendistribusian harta disesuaikan dengan pos-pos yang telah ditentukan dan atas dasar prestasi. 2. Mengawasi dan menekankan pejabat untuk tidak korupsi, bertindak jujur, dan menggunakan keuangan untuk kepentingan masyarakat. 3. Mencetak mata uang dan mengatur gaji tentara secara profesional dan sesuai tugasnya. Di samping itu, memberikan tunjangan kepada rakyat, pejabat, dan para tokoh pejuang. Yang keempat, mengatur sosial kemasyarakatan, antara lain: 1. Melindungi non-muslim dan menghormati hak-hak beragama mereka. Mereka diwajibkan membayar jizyah, yaitu pajak. Muslim dan non-muslim hidup berdampingan secara rukun. 2. Membentuk jawatan pos, menciptakan tahun hijriyah, menciptakan hisbah, pengawasan terhadap pasar dan mengontrol timbangan, dan mengatur kebersihan jalan dan lingkungan. Kelima, mengembangkan ilmu dan kebudayaan, antara lain: 1. Mengembangkan pusat-pusat keilmuan. Para ulama menyebarkan ke kota-kota yang berbeda. Kota-kota yang menjadi pusat ilmu diantaranya adalah Basrah, Hijaz, Syam, dan Kufah. Seakan menjadi idola utama dalam menggali keberagaman dan kedalaman ilmu pengetahuan. 2. Mengembangkan seni bangunan, baik itu bangunan sipil atau imarah madaniyah, bangunan agama, imarah diniyah, ataupun bangunan militer, imarah harbiyah, mengalami banyak kemajuan yang cukup pesat pula. Khalifah Umar bin Khattab memegang janjinya dengan teguh selaku pemimpin. Karenanya, Khalifah memerintah dengan tegas, adil, jujur, disiplin, dan penuh cinta kasih. Karenanya, masyarakat Islam banyak memperoleh kemajuan di berbagai bidang. Hal ini menyebabkan musuh-musuh Islam sangat membenci Khalifah, khususnya orang Persia dan Yahudi. Mereka mengatur rencana jahat terhadap Khalifah Umar dengan memerintahkan Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah berhasil menyusup masuk ke masjid dan mendekati Khalifah Umar yang akan melaksanakan sholat subuh. Beliau kemudian melukai Khalifah Umar. Beberapa hari kemudian, beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Khalifah berikutnya yang menggantikan beliau adalah sahabat Utsman bin Affan. Latihan soal. Setelah kita membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, jawablah soal-soal berikut dengan benar. 1. Mengapa sahabat Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq? Jelaskan. 2.
Untuk meneladani sikap sahabat Umar bin Khattab yang teguh memegang janji, jelaskan salah satu contoh sikap memegang janji dalam kehidupan sehari-hari. 3. Jelaskan sifat-sifat mulia sahabat Umar bin Khattab saat menjadi khalifah. 4. Ceritakan kembali kisah Khalifah Umar bin Khattab memenuhi janjinya melayani rakyat yang miskin meskipun telah mengkritiknya. Demikian pembahasan kita tentang kisah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.